Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Erik Olka Pratama dengan NIM 2020203015. Pada hari ini saya akan mengerjakan ujian tengah semester MK Sejarah Pendidikan Islam pada hari Senin 25 April 2022. Soal yang pertama yaitu jelaskan prinsip umum pendidikan Islam. Langsung saja saya jawab. Prinsip pendidikan Islam adalah asas atau dasar dari upaya bimbingan yang dilakukan seseorang terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lebih ditekankan pada bimbingan untuk membentuk kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam dalam rangka menggapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Soal yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan lembaga pendidikan lembaga pendidikan sebelum madrasah. Lembaga sebelum madrasah yang pertama yaitu kutab atau maktab. Lembaga pendidikan ini sudah ada sebelum kedatangan Islam. Kutab atau maktab adalah lembaga pendidikan dasar, tempat belajar tulis menulis. Kemudian pada masa Islam, lembaga ini berkembang menjadi lembaga pengajaran Al-Quran dan ilmu agama tingkat dasar. Lembaga yang kedua yaitu rumah. Rumah pertama yang dijadikan lembaga pendidikan Islam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain rumah beliau sendiri adalah rumah Al-Arkam bin Abi Al-Arkam. Dalam bahasa Arab, rumah Al-Arkam bin Abi Al-Arkam disebut Darul Arkam. Disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dan mengajarkan ajaran Islam dengan sistem pendidikan berbentuk halaqah selama 13 tahun. Karena masih pada periode Makkah, maka materi pelajaran Al-Quran, dasar-dasar tauhid dan akhlak. Lembaga yang ketiga yaitu Sufah. Sufah adalah lembaga pendidikan Islam yang didirikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sebelah masjid untuk orang yang tidak mampu. Lembaga ini pada awalnya untuk belajar Al-Quran, tapi kemudian berkembang menjadi dasar-dasar berhitung, kedokteran, astronomi, dan ilmu fonetik. Ada 9 sufah yang tersebar di kota Madinah. Salah satunya berlokasi di samping Masjid Nabawi. Lembaga yang keempat yaitu masjid. Pada masa awal Islam, lembaga pendidikan terdiri dari 2 tingkat, yaitu tingkat dasar, kutab, dan tingkat pedalaman masjid pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lembaga yang kelima yaitu khan. Khan adalah gudang penyimpanan barang dalam jumlah yang besar sebagai sarana komersial yang dimiliki oleh toko. Selain itu, khan juga berfungsi sebagai asrama bagi murid-murid dari luar daerah yang ingin belajar agama di masjid. Di samping fungsi tersebut, di atas khan juga berfungsi sebagai tempat belajar private. Lembaga yang keenam yaitu halaqah. Halaqah artinya lembaga pendidikan. Halaqah artinya lingkaran, yaitu murid-murid duduk di lantai melingkari gurunya. Kegiatan halaqah ini bisa terjadi di masjid atau di rumah-rumah. Lembaga yang ke-7 yaitu majelis. Istilah majelis telah dipakai dalam pendidikan sejak abad pertama Islam. Misalnya, ia merujuk pada arti tempat-tempat pelaksanaan belajar mengajar. Lembaga ke-8 yaitu salun. Salun adalah lembaga pendidikan Islam yang mengajarkan seni dan sastra. Lembaga yang ke-9 yaitu ribat. Ribat adalah tempat kegiatan kaum sufi yang ingin menjauhkan diri dari kehidupan duniawi dan mengkonsentrasikan diri untuk ibadah semata-mata. Ribat biasanya dihuni oleh sejumlah orang-orang miskin. Mereka bersama-sama melakukan praktik-praktik sofistik. Di samping melakukan praktik sofistik, mereka juga memberi perhatian kepada kegiatan keilmuan. Lembaga yang ke-10 yaitu rumah sakit. Rumah sakit berfungsi sebagai tempat untuk merawat dan mengobati orang sakit, serta sebagai tempat mendidik tenaga-tenaga yang berhubungan dengan perawatan dan pengobatan. Pada masa klasik, penelitian dan percobaan dalam bidang kedokteran dan obat-obatan juga telah dilaksanakan, sehingga ilmu kedokteran dan obat-obatan berkembang dengan pesat.
soal yang ketiga yaitu jelaskan latar belakang munculnya istilah madrasah. Latar belakang munculnya istilah madrasah di Indonesia. Mulanya muncul madrasah baru sekitar abad ke-20. Meski demikian, latar belakang berdirinya madrasah tidak lepas dari dua faktor, yaitu semangat pembaharuan Islam yang berasal dari Islam pusat Timur Tengah dan merupakan respon pendidikan terhadap kebijakan pemerintahan Hindia Belanda yang mendirikan serta mengembangkan sekolah. Hal ini juga diamini oleh Muhammad Arsyad yang dikutip Khairul Umam, munculnya madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam dikarenakan kekhawatiran terhadap pemerintah Hindia Belanda yang mendirikan sekolah-sekolah umum tanpa dimasukkan pelajaran dan pendidikan agama Islam. Pemerintah kolonial menolak eksistensi pondok pesantren dalam sistem pendidikan yang hendak dikembangkan di Hindia Belanda. Kurikulum maupun metode pembelajaran keagamaan yang dikembangkan di pondok pesantren bagi pemerintah kolonial tidak kompatibel dengan kebijakan politik etis dan modernisasi di Hindia Belanda. Di balik itu, pemerintah kolonial mencurigai peran penting pondok pesantren dalam mendorong gerakan-gerakan nasionalisme dan pro kemerdekaan di Hindia Belanda. Menyikapi kebijakan tersebut, tokoh-tokoh muslim di Indonesia akhirnya mendirikan dan mengembangkan madrasah di Indonesia didasarkan pada tiga kepentingan, yaitu 1. Penyesuaian dengan politik pendidikan pemerintah kolonial. 2. Menjembatani perbedaan sistem pendidikan keagamaan dan sistem pendidikan modern. 3. Agenda modernisasi Islam itu sendiri. Mungkin hanya itu jawaban yang dapat saya jawab pada UTS Sejarah Pendidikan Islam pada hari ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.